Mati pas beam bisa, lampu jauh nggak bisa. Mira bakalan kita pasangin bilet sama saklar Mio Vietnam biar bisa apa guys? Biar bisa kita pipiu ya guys, pipiu. Di sini kita pakai bilet dari Phoenix. Ini Phoenix P30 dengan ukuran 2,5 inch. Dia low watt. Dia low beamnya ada di 40 watt. High-nya itu ada di 50 watt. Kita bakal pakein devil warna merah biar sesuai sama motornya. Kemudian ini shroudnya juga. Shroudnya biasa ya, warna putih kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, Bang, kenapa nggak JTZ Titan 2.0? Kan outputnya lebih oke. Kenapa nggak AS yang... nggak tahu deh AS udah berapa banyak gitu modelnya ya. Intinya yang available adalah Phoenix P30. Oke, jadi ya itu aja yang kita pasang. Selain harganya JTZ Titan digoreng. Kalau kagak digoreng, ya goib barangnya. Terus ini adalah saklar Mio Vietnam. Gue kagak tahu ya, gue pernah ke Vietnam tapi nggak pernah ngeliat ada Mio di sana. Di mana-mana bujuk 5 langkah sekali airblade semuanya. Ini saklarnya, nih ya, yang kanan udah ada engine cut off dan dia setelah gue lihat itu dia udah PNP ke soket-soketnya Mio Sporty. Sementara yang kirinya ini udah ada pass beam, udah ada hazard, tapi soketnya ini beda. Soketnya Mio Sporty itu 6 ya, 6 satu soket. Tapi ini ada 2. Jadi nanti kita rubah aja, nggak ada masalah sih, tinggal ngerubah soket aja, ngambil dari soket saklar yang lama. Dan yang paling penting itu adalah rangkaian kabel-kabelnya guys ya, relaynya ya. Ini nanti semua bakal kita bongkar di sini, kita pasang bareng-bareng. Pokoknya tenang bae dah, lu tonton sampai habis, kalian pasti bakal ngerti. Tapi yang pertama kita fitting dulu biletnya ke dalam mikanya Mio Sporty. Let's go. Nah, langkah pertama pastiin dulu motornya ini udah full wave DC ya guys ya. Full wave DC, link tutornya ada di video ini. Kalian mau pakai Kiprok Tiger ataupun NMAX sama aja, pokoknya full wave DC. Selanjutnya kita fitting dulu lampu di headlampnya. Ini penting karena kalau kebalik masangnya kagak bakal berguna. Set dah bang, bujuk. Dan kalau mau motong headlampnya sedikit demi sedikit aja ya guys ya. Jangan sampai kelebaran, habis itu pusing pala lu beli lagi mikanya. Oke? Ya, oke guys. Jadi ini adalah mikanya yang udah kita potong ya. Reflektornya yang udah kita potong sesuai garisnya tadi. Cuman bagian atasnya ini bablasin aja sampai ke atas ini. Ya. Ini sesuai garisnya tuh. Bawah juga ini kita potong, ini kita tinggalin ya biar kita bisa leveling juga nanti di bawahnya ini. Terus ini adalah penampakan dari shroudnya guys. Iya tuh ya. Jadi shroudnya itu kayak tinggal 1 cm aja yang di sini untuk sebagai pangkonnya aja sih. Cuman ya kurang lebih gini, dipotong sampai segini banyak. Nah kalau udah begini itu kepasangnya kurang lebih. Nah jadi bawahnya itu dia sejajar tuh masuk ya. Tuh lihat bawahnya masuk. Nah atasnya itu jejeran gini guys, tuh jejeran ya, tuh kayak gini nih. Oke, nah belakangnya nanti begini. Nah gitu, jadi ya cukup lah ya harusnya kayak gini. Tinggal kita retrofit nanti gitu guys. Nah kuncinya untuk retrofit ini kan kita masuk banget nih, otomatis biletnya bakalan ke belakang banget kan kayak gini. Nah kita kan nggak bisa, jadi ininya harus kalian besarin, lubang shroudnya ini harus kalian besarin lagi. Oke, secukupnya aja dikira-kira sampai biletnya itu bisa nembus masuk gini. Oke, sampai biletnya bisa nembus masuk. Terus udin
baru dia cakep dia gitu. Sebenarnya kuncinya di situ sih untuk Mio Sporty, supaya biletnya itu belakangnya nggak terlalu panjang ya. Selain dratnya kalian potong atau kalian cabut, belakangnya itu tetap nggak boleh kepanjangan, jadi harus dipotong, harus dimasukin ininya, dilobangin gitu, dilobangin sekedar supaya biletnya bisa maju lagi ke depan. Nah, penahannya itu cuman ada si kaki-kaki ini ya, kaki-kaki dari shroudnya ini juga dipotong. Aku sih motongnya sekarang kita 1 cm dulu, kita motong 1 cm, nanti kalau emang masih butuh lagi baru kita potong lagi gitu. Tapi so far kalau ngelihat garisnya ini ya, garisnya antara atas sama ini harusnya cukup sih, biar istilahnya ngebautnya itu lurus gini nanti guys. Tuh ngebautnya ya, kagak kelihatan ya, nih bautnya tuh biar lurus dia. Nanti sini turun retrofitnya ya, retrofitnya itu biar dari sini ke bawah dibolongin, masukin bilet, baru dibaut gitu guys. Oke, sekarang sok kita lanjut garap retrofitnya. Kemudian kita bakal potong pipa paralon untuk kita buat retrofitnya, biar si ekornya bilet ini nggak pek kemana-mana ya guys ya. Dan tada, ini hasilnya guys. Wuhuhu. Nah, abis ini kalau kalian mau rapihin lagi belakangnya ini masih bisa ya guys. Bisa kalian dempul lagi, kalian ratain lagi. Nah, cuman karena kita kejar tayang nih ya, jadi kita nggak rapihin. Sekarang tinggal kita wiring. Siap-siap pala lu gosong semua, gosong segosong-gosongnya. Oke, update ya. Jadi ini relaynya D2 yang putih. Oke. Itu kita masukin sesuai dengan planning, yaitu di trigger yang kedua, D2 terus bilet. Jadi D2 nya di tengah sini, oke? Nah, kalau untuk bagian engine cut off nya ini itu harus ngolor kabel dari sini ke belakang nih ya. Ini kabelnya 2. Nah, ini kabel dari saklar, nih 2 biji ya kan? Itu nyambungnya ke bagian merah pulser. Nih ya, ini kan dari pulser nih. Nih. Nah, yang merah itu dibedel aja langsung, dipotong, dimasukin ke soket, terus sambungin gini. Udin. Langsung kayak gini gitu. Jadi cuman merah yang dipotong. Pop. Kebanyakan dari yang gua lihat, orang-orang itu tetap bisa nyalain lampu jauhnya ketika posisi off, ya kan? Nah, nggak nyala ya. Dia nggak nyala, tapi pas bimnya tetap bisa teng ya kan. Tuh, padahal ini kondisi mati. Tuh, mati ini. Kalau kita nyalain ya kan, tuh dia nyala, otomatis nyala. Kita pas bim bisa, kita lampu jauh bisa. Oke, mati pas bim bisa, lampu jauh nggak bisa. Oke, tekor anjir akinya. Nah, jadi cara kayak gitu adalah menurut gue ya cara yang paling aman, karena pas beam itu jarang kita pakai dan kita nggak mau sekonyong-konyong tiba-tiba nyala lampu jauhnya gitu kan. Caranya gimana supaya pas beamnya bisa tetap aktif walaupun lampunya off? Kasih tahu bro. Oke, jadi skemanya gini ya. Ini bakal gue jelasin sejelas-jelasnya. Tapi yang jelas gambar ini itu digambar pakai warna-warna semirip mungkin dengan kabel bawaan dari Mio Sporty ya. Jadi kalau masih sampai bingung, masih sampai nggak tahu, gue gedik beneran pala lu semua ya. Awas aja lu. Kuncinya itu kita harus pakai 2 relay untuk biletnya ya. Jadi total di sini kita pakai 4 relay. Relay satunya bilet itu kita pakai untuk kontrol lampu dekat sama pas beam.
relay 2-nya itu yang di bilet kita pakai untuk kontrol lampu jauhnya bilet ya. Relay 1-nya D2 untuk lampu putihnya aja yang kita nyalain waktu senja. Kemudian relay 2-nya D2 kita kontrol lampu kuning atau jauh dan pas beamnya. Oke. Untuk D2 cukup jelas ya, nggak terlalu rumit D2 sih. Tinggal 86-nya yang relay kedua ini kita sambungin sama trigger, pas beam sama lampu jauh gitu, nanti disamain aja ya. Kebanyakan ketika kalian beli relay set itu pasti kalian akan disuguhkan oleh kalian bakal dapet si relay 1 bilet ini. Formasinya kurang lebih kayak gini, bakalan ada dioda, yang diodanya ini bakal kalian sambungin ke lampu jauh ya kan. Sekarang kita bahas dulu dari pojok kanan bawah ya. Kita harus ngerti kabel-kabelnya karena gak setiap motor kabelnya itu sama. Bisa jadi ketika kalian masang sendiri kabelnya bisa berubah-berubah. Jadi kita harus ngerti skemanya bukan warna kabelnya. Oke, pahamin dulu. Yang pertama dari kabel bodi ini bakalan ada keluar kuning garis merah, kemudian ada biru polos, kemudian ada biru garis hitam. Oke. Kuning garis merah ini fungsinya untuk input listrik 12 volt ke saklar kanan. Ya, jadi dia masternya, guys. Oke. Dia adalah istilahnya yang penyuplai listriknya gitu, ya. Kemudian ada biru polos. Ini adalah trigger lampu senja. Jadi begitu dinyalain lampu senja bakal nyala, ya. Yang dimana biru garis polos ini bakal kita jumper di sini untuk relay 1-nya D2. Jadi begitu dia sekali dicetek, D2-nya bakal nyala kayak gitu. Oke. Kemudian ada biru garis hitam. Nah, ini penting nih. Ini adalah trigger lampu utama ya. Nanti dari saklar kanan itu dia bakal masuk lagi ke kabel bodi, kemudian keluar lagi ke saklar kiri ya. Itu yang ada di soket 6 pin itu yang dibilang di awal tadi. Jadi yang dari saklar kiri biru garis hitamnya itu disambungin, di jumper ke kabel kuning garis merah ya dari sebelah. Jadi otomatis sudah ada listrik yang ngalir secara langsung tanpa ada kontrol apapun dari si saklar, guys. Kalau nggak kalian masukin gini nggak bakal bisa dia. Sekarang kita lihat di relay 2-nya bilet ya. Di sini kita ketemu dari solenoid, di sini kita ketemu relay 2-nya bilet ya. Fokus ke sini ya, guys. Di relay 2-nya bilet itu 30-nya ini yang unik. Ini kuncinya juga nih. 30 ini itu kalian ambil dari 87-nya relay 1 bilet ya. Jadi tidak dari positif aki ya. Tombol lampu jauh hanya dapat listrik ketika relay 1 bilet hidup. Di mana hidupnya? Yaitu ketika dia dinyalakan 1, 2 gitu. Oke. Dari sini kita udah paham. Kemudian 85 seperti biasa masukin ke ground. 87-nya kita masukin ke solenoid. Nah, oke, jadi solenoidnya ini bakal dapat 2 kabel ya, guys. 2 trigger. Ya, disitulah kuncinya. Dia dapat trigger dari kabel pink dan kabel kuning gitu, oke. Nah, di sini karena relay 2-nya ini hanya dapat listrik dari 30, jadi ya otomatis dia bakal ke batas. Dia hanya bisa hidup ketika si lampu bilet ini udah hidup gitu. Jadi makanya di awal kenapa cuman si pas beamnya yang bisa, karena si pas beam ini kalau kita lihat dia dapat listrik secara langsung dari kabel biru garis hitam yang kita jumper di awal kayak gitu. Kalau relay 1 sih kalian nggak perlu khawatir, karena kalau kalian beli relay set biasanya itu dapatnya ya kayak gini paketannya kayak gitu. Dan penting banget buat kalian bahwa kalau kalian nggak ngerangkai relay set sendiri, itu kalian harus tahu kabel apa untuk apa ya. Biasanya dapatnya sih kayak gini, dalemannya kayak gitu. Jadi nggak usah bingung. Ya udah sih kuncinya tuh cuman di situ aja. Kita harus pakai 2 relay gitu untuk ngebatas si tombol lampu jauh untuk tidak dapat listrik ketika lampu bilet belum nyala. Udah kayak gitu aja.
Nah, untuk kipas Devil sama shroudnya ini kalian ambil langsung aja dari arus 12 volt kunci kontak yang warna coklat kabelnya ya. Jangan yang warna merah. Warna merah itu positif aki, dia langsung nyala nanti. Sama dengan sen. Kalau sen kalian itu 2 mode ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu aja. Udah. Ini rangkaiannya. Ya. Jangan lupa cek deskripsi. Ada gratis mah. Semua gratis kita mah. Oke guys, jadi ini penampakannya ya malam-malam nih. Tuh. Kita pakai yang silver yang biasa mikanya. Kalau dari kokpit dia kayak gini guys, tuh ya. Sekarang kita tes output cahayanya. Oke. Kontak on. Jadi kipas udah nyala, segala macam udah nyala, Devil juga. Belakang belum tapi, ya. Kita pas beam dulu ya, sekali. Pas beam bisa ya. Tuh. Lampu jauhnya nggak bisa, tetap. Oke. On sekali. Oke, satu kali ininya. D2 nyala. Ya. Pas beamnya bisa langsung. Jauhnya nggak bisa, ya. Satu lagi belakang juga udah hidup. Tuh, belakang. Ya. Jadi belakang itu hitungannya masuk di senja, guys. Oke. Kemudian lanjut. Nah, tuh biletnya tuh. Ya, kelihatan tuh. Bagus banget. Oke. Mungkin agak ketinggian, nanti kita leveling lagi ya. Dan ini baru bisa jauh. Tuh. Baru bisa ya, ini jauh nih. Ini baru pas beam. Tuh. Nah, itu pas beam, oke? Sip. Nah, sekarang dengan udah adanya bilet, enaknya diapain lagi ya?